Selamat pagi jemaat dikasih dalam Tuhan. Saya selalu menikmati waktu puji-pujian yang kita lalui bersama di dalam kebaktian jemaat di GBI Grafe, karena lagu-lagu ini secara teologis sangat kaya dan juga musiknya tidaklah sama dengan musik dunia. Tidak ada backbeat yang berlebihan, bukan musik rock and roll yang menggambarkan pemberontakan, sensualitas. Karena kalau musiknya saat kita bernyanyi menggambarkan pemberontakan, bagaimana kita bisa mempersiapkan hati untuk firman Tuhan. Dan itu yang ingin kita lakukan. Tentunya musik yang kita mainkan dan kita nyanyikan memimpin kita untuk siap mendengar firman Tuhan. Dan saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Dan nanti kita akan berlanjut masuk ke pasal yang ke-15. Matius pasal 14, kita akan baca ayat 34. Hanya 3 ayat tersisa di pasal 14 bagi kita. Semenjak minggu lalu kita sudah membahas sampai ayat 33. Jadi hari ini kita akan bahas ayat 34 sampai dengan nanti pasal 15 ayatnya yang ke-20. Oke, kalau sudah mendapat, saya akan ajak kita untuk baca, atau saya akan bacakan, karena ini cukup panjang. Jadi saya akan bacakan, jemaat sekalian, silakan memperhatikan dengan seksama. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 14, mulai dari 34. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Mari kita bersatu dalam doa. Kita minta Tuhan menolong kita memahami dan melakukan firman-Nya yang indah ini. Bapa yang di surga, Tuhan, kami telah membaca satu perikop, satu rantaian dari ayat-ayat yang Engkau inspirasikan, Engkau pakai Rasul Matius ribuan tahun yang lalu untuk menuliskannya. Catatan tentang apa yang Engkau lakukan melalui putramu Yesus Kristus. Ketika engkau menjadi manusia di atas muka bumi ini, ketika Kristus menjadi manusia,
Dan Tuhan, sungguh kami yakin bahwa ada pelajaran, ada prinsip, ada penghiburan, peneguran, ada instruksi yang indah di dalamnya. Kami rindu untuk mendapatkannya, kami rindu untuk menariknya untuk diri kami sendiri. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami semua Tuhan, agar kami menjadi pendengar yang baik dan juga pelaku dari firman-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kisah kita berlanjut lagi di pasal 14. Pertama-tama Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh, kemudian dia memutuskan untuk menghindar, dia ingin cari tempat sendirian, dia ingin berkabung mungkin untuk sepupunya dan pendahulunya Yohanes Pembaptis. Namun ketika dia sampai ke tempat yang dia kira kosong, ternyata di situ begitu banyak orang dan Yesus melayani mereka. Kemudian dia kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, kita sudah lihat itu. Dan sesudah itu, selesai malamnya, Yesus naik sendirian ke gunung, murid-muridnya dia perintahkan naik kapal untuk seberang. Ternyata mereka menghadapi badai yang luar biasa. Namun Yesus Kristus sekali lagi turun tangan, dia berjalan di atas air, satu mukjizat yang luar biasa, dan menenangkan murid-muridnya. Dan akhirnya mereka tiba sampai di seberang, yaitu di Genesaret, saudara kasih Tuhan. Namun, sebagaimana kita telah baca, sepertinya untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada itu tidak ada hari yang santai, tidak ada hari yang tenang, tidak ada hari yang tanpa kontroversi. Dan ketika Yesus sampai ke Genesaret, pertama dia melakukan pelayanan lagi. Ya, dia menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Sangat luar biasa sekali. Bahkan sampai katanya mereka mau menjamah jumbai jubahnya saja, maka dia sembuh. Ini suatu hal yang luar biasa sekali. Namun, fokus kita nanti ada pada pasal yang ke-15. Dan di pasal yang ke-15 di sini, kita melihat bahwa Yesus didatangi oleh sekelompok orang Farisi ahli Taurat dari Yerusalem. Wow, ini sudah bukan main-main. Dari Yerusalem, ingat bahwa Yesus waktu itu ada di Galilea. Daerah Galilea adalah sebelah utara, itu bagi orang Israel zaman itu adalah wilayah kampung, boleh dibilang. Wilayah yang ya bukan pada ibu kota. Ibu kota adalah Yerusalem, itulah pusat kekuasaan, disitulah imam besar berada, disitulah bait suci berada. Jadi Yerusalem adalah pusat bagi orang Yahudi. Galilea itu wilayah kampungan. Jadi ketenaran Yesus mulai mencuat sedemikian rupa, sehingga akhirnya orang-orang dari ibu kota sekarang mulai turun untuk mencari dia, saudara kasih Tuhan. Dan mungkin ini ada hubungannya juga dengan fakta bahwa makin tersiar tentang Yesus Kristus. Bahkan kalau kita baca di Yohanes, setelah Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ada sebagian orang ingin paksa dia menjadi raja. Paksa dia jadi raja. Jadi mungkin mulai orang berseru-seru, wow, Yesus ini bisa jadi raja, Yesus ini bisa jadi pemimpin. Dan tentu angin-angin seperti itu, kabar-kabar seperti itu sampai juga ke telinga pemimpin-pemimpin bangsa. Dan sepertinya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini dikirim dari Yerusalem atau datang dari Yerusalem untuk mengetes Tuhan Yesus. Mereka datang untuk melihat seperti apa Tuhan Yesus yang Yesus Kristus ini, rabi bagi mereka, rabi yang makin terkenal ini. Ya, seperti apa dia, dan mungkin mereka juga ingin mengetes-ngetes ambisi politik dari Yesus Kristus. Ya, kalau zaman sekarang sudah mendekat 2024 mulai ini kan, siapa yang mau capres segala macam. Tuhan Yesus juga waktu itu mereka mungkin ingin melihat apakah Tuhan Yesus bisa diajak kompromi, apakah Tuhan Yesus mau masuk ke partai mereka, mau menunggang ini partai mereka untuk maju dan lain sebagainya, saudara kasih Tuhan. Dan mereka ingin mengetes Tuhan kita, apakah Tuhan kita mau ikut mereka dalam sebagian poin, mau berkompromi dalam sebagian poin. Namun saudara kasih Tuhan, tentu Tuhan Yesus tidak mau semua itu. Dan malah Tuhan Yesus menegur mereka. Dan di dalam apa yang terlihat di pasal ke-15 di sini, Tuhan Yesus bahkan dengan keras mengecam mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang buta rohani, saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang buta, bahkan buta menuntun orang buta. Nah, Tuhan Yesus bukan bicara mengenai buta secara fisik, tapi Tuhan Yesus bicara mengenai buta secara rohani. Dan hari ini, inilah tema kita. Kita ingin mempelajari apa bahayanya, apa ciri-ciri dan apa bahaya dari orang yang buta rohani. Sebagaimana Tuhan tuduhkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang dari Yerusalem ini, saudara kasih Tuhan. Apa ciri-ciri dan apa bahayanya orang yang buta rohani? Mari kita mengecek, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang yang akan Tuhan tunjuk juga dan berkata bahwa kamu buta rohani. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ciri-ciri orang yang buta rohani adalah dia seringkali memiliki atau memunculkan pertanyaan yang salah. Orang yang buta rohani memunculkan pertanyaan yang salah. Coba kita perhatikan ayatnya yang pertama dan kedua tadi.
Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mereka bertanya di sini, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Hal pertama yang mereka tanyakan kepada Yesus adalah, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Yang mereka permasalahkan di sini bukan masalah higienitas. Ya. Waktu itu bukan zaman pandemi COVID, ya, suruh orang cuci tangan segala macam, bukan. Mereka bukan peduli masalah kuman, bakteri, virus, bukan. Yang mereka pedulikan waktu itu adalah masalah tradisi. Dan orang Israel waktu itu punya banyak sekali tradisi, masuk para rabi, termasuk salah satu tradisi cuci tangan. Tetapi hal yang sangat menarik adalah ini yang pertama kali mereka tanyakan. Saudara yang kasih Tuhan, mereka memunculkan pertanyaan yang salah. Mereka sangat tidak sensitif terhadap momen rohani yang ada di depan mereka itu. Karena Tuhan Yesus baru saja melakukan begitu banyak mukjizat. Bayangkan, dia kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Dan mungkin ini berita yang didengar oleh orang-orang Farisi ini. Dan bagaimana dari makan siang seorang anak kecil bisa memberi makan begitu banyak orang. Tetapi yang mereka tanya bukanlah, wow, kuasa dari mana engkau dapatkan? Siapa engkau sesungguhnya? Apa pengajaranmu? Apa makna dari mukjizatmu? Bukan semua itu, saudara yang kasih Tuhan. Yang mereka tanya malah, kenapa nggak cuci tangan? Gitu. Anda bisa bayangkan. Ya. Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka bukan bertanya soal kuasa dia, otoritas dia, apa pengajaran dia, siapa dia sehingga bisa melakukan semua itu. Tuhan utus dia untuk melakukan apa? Yang mereka permasalahkan adalah kenapa kamu tidak cuci tangan? Kenapa kamu tidak cuci tangan? Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini bukan 1-2 kali mereka memunculkan pertanyaan yang salah seperti ini. Mereka berulang kali melakukan itu. Di Injil Yohanes kita membaca bagaimana pernah satu kali Yesus menyembuhkan seorang yang buta dari lahir. Buta dari lahir. Seorang yang buta dari lahir, kalau dalam dunia kedokteran, kalau orang buta dari lahir sampai dia dewasa, bukan saja matanya bermasalah, bahkan itu saraf-sarafnya juga pasti sudah bermasalah, karena mata itu tidak pernah menerima stimuli, sehingga saraf dan bagian otak yang mestinya menerjemahkan sinyal-sinyal itu juga pasti tidak terlatih, tidak terbentuk dengan optimal, saudara. Namun Yesus dengan hanya sepatah kata saja bisa membuat orang yang buta dari lahir ini celik matanya. Namun apa yang dipertanyakan apa yang dipermasalahkan oleh orang Farisi pada waktu itu, mereka bukan bertanya, wow, bagaimana hebat sekali, dari mana kuasamu, apa maksudnya semua ini, bukan. Mereka bertanya, ini hari apa? Ini hari apa? Kenapa kamu lakukan pada hari Sabat? Katanya begitu. Itu yang mereka permasalahkan. Oh, sudah nggak sama Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang buta rohani, orang yang tidak mencintai kebenaran. Sehingga ada suatu momen rohani, ada suatu terang kebenaran yang begitu bercahaya di depan mereka, mereka sama sekali tidak peka akan hal tersebut. Sama seperti orang yang buta secara fisik, dia tidak akan peka ketika ada terang di depan mata mereka. Karena dia buta. Demikian juga orang-orang seperti ini. Ada terang besar di depan mereka, mereka tidak peka. Dan mereka malah mempermasalahkan hal-hal lain yang remeh-temeh, yang sebenarnya tidak penting sama sekali. Kenapa masalah cuci tangan dipermasalahkan? Kenapa bukan masalah apa makna rohaninya? Dari mana kuasa Tuhan Yesus? Apa maknanya? Apakah dia Mesias dan lain sebagainya? Bukan itu yang mereka permasalahkan. Oh saudara, kita perlu sungguh-sungguh belajar dari ini. Bahwa hati-hati. Memang hari ini kita melihat juga bahwa ada begitu banyak orang yang konsepnya sama. Ya, memang kita sering menyuruh orang bertanya. Kita di gereja ini kita banyak lakukan seminar. Kita banyak lakukan blog kelas. Kita punya WhatsApp group lain sebagainya. Kita menghimbau orang bertanya. Baik di seminar, di blog kelas, di WhatsApp group. Ya. Namun kadang-kadang pertanyaan seseorang itu bisa menunjukkan sikap hati dia sebenarnya. Karena ada orang yang bertanya bukan lagi demi mencari kebenaran seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Mereka bertanya bukan untuk mencari kebenaran dari Tuhan Yesus. Mereka bertanya sudah nadanya apa? Mempersalahkan Yesus Kristus. Mereka nadanya bertanya ini untuk mencari kesalahan dari Yesus Kristus. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Alkitab ini kitab yang ajaib. Kitab yang bisa ada di tangan kita karena mukjizat. Penuh dengan nubuatan yang digenapi dengan persis ratusan tahun sebelum itu
itu terjadi, sudah dituliskan dan sebagainya. Namun ada orang yang datang kepada Alkitab hanya untuk mencari kesalahannya. Hanya untuk mencari di mana letak dia bisa diserang dan lain sebagainya. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati ya. Bukan bahwa bertanya itu salah, bertanya itu benar. Dan Tuhan Yesus akan menjawab mereka. Namun pertanyaan mereka memperlihatkan sikap hati mereka. Bahwa mereka bukan mencari kebenaran, mereka mencari kesalahan. Mereka mencari kesalahan dari Yesus Kristus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada orang yang kadang-kadang saya dapatkan demikian juga. Dia menggunakan pertanyaan sebagai cara untuk melarikan diri dari kebenaran. Karena orang-orang ini dia bertanya begini justru karena mereka tidak mau mengakui Yesus itu berkuasa, Yesus itu Mesias mereka. Jadi mereka harus ikut Yesus. Mereka tidak mau itu, oleh karena itu mereka sengaja bertanya untuk menjatuhkan Tuhan. Ada orang yang kita injili dia. Kita injili dia. Dia tidak mau. Akhirnya dia coba-coba cari pertanyaan yang lain sana sini. Kita sedang bicara Injil, tiba-tiba bilang, kenapa kalian orang Kristen perlu kasih perpuluhan? Wow, saudara kasih Tuhan, saya lagi ngomong Injil. Ya. Kenapa tiba-tiba lari ke masalah persepuluhan misalnya? Gitu kan? Ada kenapa tiba-tiba lari ke sana? Gitu. Ya. Atau kita sedang ngomongin Yesus sebagai juru selamat. Ya. Lalu tiba-tiba dia ngomongin misalnya, kenapa orang Kristen misalnya pergi ke gereja kok sering banget dan sebagainya. Oh, saudara kasih Tuhan. Ini terlihat bahwa ada suatu sikap hati, ya, bahwa dia sedang menolak sebenarnya. Dia sedang menolak kebenaran itu. Ya. Tetapi dia menggunakan pertanyaan untuk sengaja mengaburkan. Ya. Pertanyaan ini menggambarkan sikap hati dia. Itu adalah yang pertama, saudara kasih Tuhan. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa ciri khas, bahayanya, ciri khas dan bahaya orang yang buta secara rohani. Yang pertama tadi adalah dia memakai pertanyaan yang salah. Yang kedua, orang yang buta rohani, dia memakai otoritas yang salah. Dia mendasarkan dirinya pada otoritas yang salah, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita bisa lihat ini dari bagaimana cara Tuhan menjawab mereka. Dan Tuhan berkata di ayat yang ketiga, coba kita lihat ayat yang ketiga. Tapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Oh, saudara kasih Tuhan. Dalam kasus orang-orang Farisi ini, mereka memakai otoritas yang salah. Mereka meninggikan tradisi mereka di atas firman Tuhan bahkan. Oh, kalau kamu tanya orang Yahudi waktu itu, apakah tradisi lebih tinggi daripada firman Allah? Tentu mereka bilang tidak. Firman Allah lebih tinggi. Namun pada prakteknya mereka lebih mengikuti tradisi mereka daripada firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus menuding mereka, Tuhan Yesus membongkar, mengekspos kemunafikan mereka ini. Dan Tuhan Yesus berkata, kalian memiliki dasar otoritas yang salah. Dasar otoritas yang salah. Dan ada banyak sekali pelajaran bisa kita tarik dari sini. Nomor satu, bahwa Tuhan Yesus menegaskan otoritas tertinggi bagi orang percaya seharusnya apa? Kitab suci. Ya, itu adalah otoritas tertinggi bagi Tuhan Yesus waktu dia hidup sebagai manusia. Kita baca itu ketika dia dicobai oleh iblis. Bagaimana cara dia menang? Dia menggunakan Alkitab. Ada tertulis katanya. Ada tertulis. Itu adalah dasar otoritas bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang Farisi lain sebagainya, dia menggunakan otoritas kitab suci. Tidakkah kalian baca? Ketika mereka ingin menangkap dia masalah perzinahan, dia bilang, tidakkah kalian baca? Dari mulanya sudah tertulis. Ketika mereka mau menangkap dia masalah segala macam yang lain lagi, dia selalu berkata, kalian tidak baca apa yang tertulis dan lain sebagainya. Otoritas bagi Tuhan Yesus yang paling tinggi adalah firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah firman dia sendiri. Kitab suci adalah mewakili otoritas Tuhan sendiri. Karena itu adalah firman-Nya dia. Dan itu harus lebih tinggi dari semua yang lain. Termasuk tradisi, saudara yang kasih Tuhan. Lebih tinggi daripada tradisi.
Ada gereja-gereja yang meninggikan tradisi sama dengan Alkitab. Gereja Katolik, gereja Ortodoks Timur, mereka dengan resmi berkata bahwa otoritas mereka bukan hanya Alkitab. Otoritas mereka bukan hanya Alkitab, melainkan juga tradisi. Keputusan-keputusan konsili itu tradisi. Tulisan dalam tanda kutip bapak-bapak gereja itu adalah tradisi. Sehingga waktu Martin Luther memulai Protestan pada waktu itu. Dan Martin Luther memulai Protestan karena dia belajar dalam pelajaran karya-karya klasik. Dalam karya-karya klasik dia membaca tulisan Paulus. Oh, saudara kasih Tuhan, rupanya Martin Luther waktu itu dia sekolah teologi, bukan belajar Alkitab. Yang dia pelajari adalah apa kata Augustine, apa kata Origen, apa kata Jerome, apa kata yang lain semuanya lagi, Anselm dan lain sebagainya. Itu yang dia pelajari. Tapi kemudian ada satu pelajaran, namanya karya-karya klasik. Dan dia masuk di sana, dia belajar tulisan Paulus. Dia bukan belajar tulisan Paulus. Kalau sekolah teologi kita ada eksegesis, saudara. Eksegesis Roma, eksegesis 1 Korintus. Dia baca tulisan Paulus dalam pelajaran namanya karya-karya klasik. Dan dia akhirnya membaca di situ. Ternyata manusia diselamatkan hanya karena bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia memulai reformasi. Dia menemukan kebenaran yang sudah dipegang oleh Anabaptis selama ribuan tahun. Akhirnya Luther ketemu kebenaran yang sama. Tentang keselamatan minimal. Kebenaran yang sama tentang keselamatan. Bahwa ternyata keselamatan itu hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus. Bukan sesuai dengan kata tradisi melalui baptisan. Bukan melalui surat pengampunan dosa. Bukan melalui doa santo dan santa. Bukan melalui sakramen. Tapi melalui percaya kepada Yesus Kristus. Akhirnya dia memulai reformasi. Cuman sayang, mengenai keselamatan dalam poin itu dia sudah benar, namun ada banyak hal yang dia belum benar, saudara kasih Tuhan. Dan dia pun melanjutkan sebagian tradisi tadi itu. Saudara kasih Tuhan, Ortodoks Timur juga sama. Bedanya Ortodoks Timur dengan Katolik hanya yang satu pemimpinnya namanya Paus, yang satu namanya pemimpinnya Patriark. Sisanya sama, yang satu pusatnya di Roma, yang satu pusatnya dulu di Konstantinopel. Dulu pusatnya Konstantinopel. Semenjak Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, tangan Muslim pada waktu itu, akhirnya pusatnya bukan lagi di sana. Hanya beda itu aja. Sebenarnya sistemnya hampir sama, persis sama. Ada santo dan santa juga. Ada pakai patriark, ada menjunjung tinggi tradisi dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa tidak. Alkitab adalah di atas tradisi. Di atas tradisi, saudara kasih Tuhan. Bukan bahwa tradisi itu jelek. Saya tidak berkata tradisi itu semua pasti jelek. Kadang-kadang ada tradisi yang bagus. Ada yang berkata bahwa apapun yang kamu lakukan lebih dari satu kali, itu sudah mulai menjadi tradisi. Ada banyak tradisi yang netral. Saya punya tradisi. Kalau mau dari rumah saya ke Grave ini, saya ada jalan tradisional saya. Padahal ada beberapa jalan untuk ke sini. Sampai suatu ketika saya ambil jalan yang berbeda, anak saya yang tanya, Pak kita mau kemana kalau jalan sini? Ini ke gereja juga. Saya bilang, loh kok lewat jalan sini? Katanya. Rupanya mereka sudah terbiasa dengan tradisi lewat jalan lain. Itu kan tradisi juga. Tapi tradisi yang nggak ada masalah. Apakah di gereja kita ada tradisi? Ada juga. Pada akhir kebaktian kita nyanyi nomor 170 misalnya. Itu kan tradisi juga. Karena dilakukan banyak kali. Tetapi permasalahannya adalah kita tidak pernah boleh menempatkan tradisi di atas firman Tuhan. Kita tidak pernah boleh menempatkan tradisi di atas firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus selalu menjadi yang utama. Dan ketika tradisi kita mulai bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berani cut. Wah, ini tradisi sudah salah. Terus ganti tradisi ini. Kita harus berani seperti itu. Karena firman Tuhan itu adalah otoritas kita. Tapi kalau seseorang itu buta rohani, maka dia otoritasnya, dasar otoritasnya sudah salah. Sudah salah. Dan kadang-kadang orang yang demikian dia pintar. Dia hebat, pandai sekali memutarbalikkan kitab suci.
demi mendukung tradisi mereka. Seperti Tuhan Yesus kasih contoh. Dia bilang, kalian, bilang ya, kalian ini hebat sekali. Firman Tuhan jelas-jelas berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan rupanya Tuhan Yesus menekankan hal ini. Bahwa kita tetap harus menghormati orang tua kita, bahkan setelah kita dewasa. Setelah kita menikah dan memulai rumah tangga baru pun kita harus menghormati orang tua kita. Ini yang diajarkan oleh Alkitab. Memang kalau kita bukan anak-anak lagi, kita bukan lagi patuh seperti mereka, seperti seorang anak kecil mungkin. Tapi kita tetap harus menghormati mereka. Kita harus menghormati mereka. Dan termasuk di dalam menghormati itu rupanya adalah ikut memelihara mereka. Jadi menghormati itu bukan sesuatu yang ngambang dan gak jelas begitu. Termasuk adalah memelihara mereka ketika mereka memerlukan. Dan dikatakan di sini, rupanya mereka ada cara untuk lari dari itu. Jadi mereka punya tradisi. Tradisi katanya, kalau Anda baca di bahasa KJV atau Anda di bahasa aslinya, seseorang bisa berkata bahwa semua harta saya itu sudah korban, katanya. Jadi ada pakai istilah korban. Soalnya dalam bahasa Indonesia kita ngerti korban itu apa? Korban itu sesuatu yang dipersembahkan. Jadi mereka bisa bilang bahwa seseorang bisa lari dari tanggung jawabnya dengan berkata, saya sudah mendedikasikan semua harta saya untuk Tuhan. Jadi orang yang berkata demikian, dia bisa pergi ke bait suci, lalu dia kayak bikin janji sama imam di sana, dan itu namanya korban. Jadi mereka bilang, kalau saya mati, semua harta saya untuk Tuhan. Kalau saya mati, semuanya disumbang. Nah, dengan berbuat demikian katanya, seseorang boleh terus memakai uangnya, tapi ketika orang lain mau pakai uangnya, dia bilang nggak bisa. Gitu. Karena ini semua sudah untuk Tuhan. Tapi selama saya masih hidup, saya masih bisa pakai. Jadi selama dia hidup, dia bisa pakai. Kalau sudah mati, nanti sisanya untuk Tuhan. Dengan demikian, dia bisa berkata, oh yang untuk orang tua udah nggak bisa. Karena ini sudah korban, katanya. Tapi Tuhan Yesus berkata, ini adalah akal-akalan kalian. Ini adalah akal-akalan kalian, ini kalian memutarbalikkan. Itu kan hanya ini saja. Jadi untuk saya boleh. Ya, tapi kalau untuk orang lain nggak boleh. Gitu. Ya anggap saja untuk saya, lalu saya kasih ke orang lain. Gitu. Ya, apa susahnya seperti itu? Nah, jadi ini hanya akal-akalan mereka saja. Mereka pintar memutarbalikkan kitab suci untuk mendukung tradisi mereka. Oh, saudara kasih Tuhan. Ya. Kita melihat ini adalah ciri khas orang yang buta rohani. Mereka memiliki dasar otoritas yang salah. Hari ini begitu banyak orang yang juga meninggikan tradisi. Tadi saya katakan sayang sekali, Martin Luther, dia lepas dari sebagian tradisi Katolik. Tradisi mengenai keselamatan misalnya. Yang dalam Katolik keselamatan itu melalui sakramen, melalui baptisan, dan lain sebagainya. Lalu Luther sudah lepas dari sana. Namun ternyata masih ada tradisi-tradisi yang dia bawa, yang tidak dia lepaskan. Contohnya salah satunya adalah baptisan bayi, saudara kasih Tuhan. Baptisan bayi adalah tradisi, karena tidak ada dalam Alkitab. Anda boleh cek dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Pernahkah tercatat dalam Alkitab dengan tegas dan jelas bahwa ada bayi yang dibaptis? Tidak ada. Tidak ada. Oh, mereka berkata, bukankah di Kisah Rasul ada dikatakan di situ Lydia dan seisi rumahnya dibaptis, kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya dibaptis. Di situ ada bayi. Oh, tahu dari mana di situ ada bayi? Jelas-jelas dikatakan di situ kepala penjara Filipi dan seluruh keluarganya menjadi percaya. Ya, kalau mereka menjadi percaya, maka tidak ada bayi. Karena bayi belum bisa percaya. Ini adalah suatu tradisi. Wow, tetapi mau dibenarkan dengan banyak cara. Sedangkan Alkitab berkata, apa syarat baptisan? Ketika Filipus berjalan menuju Gaza ke sana, menuju Afrika, dia ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu dengan tegas, setelah percaya kepada Yesus bertanya, ini ada air apa halangannya jika aku dibaptis? Dan Filipus berkata dengan jelas, kalau Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Apa syarat orang dibaptis? Dia percaya.
Karena baptisan itu mengidentifikasikan saya sudah percaya Yesus, saya mati bersama Yesus, saya dikubur bersama Yesus, saya bangkit bersama dengan Yesus. Dan kalau orang belum percaya, maka apa hak dia untuk berkata, untuk melakukan itu? Dia belum bersatu dengan Kristus. Tetapi mereka berkata, oh bukankah kita harus membawa anak-anak kita kepada Kristus? Ada ayatnya loh, kita harus bawa anak-anak kita kepada Kristus. Oh benar. Benar kita harus bawa anak-anak kita kepada Kristus. Tetapi urutannya jangan dibalik-balik. Karena baptisan adalah indikasi bahwa anak itu sudah percaya kepada Yesus. Kita bawa anak kita kepada Yesus, kita ajar dia tentang Yesus Kristus, kita bawa dia ke gereja, kita bawa dia kepada firman Tuhan. Suatu hari kalau dia menjadi percaya, maka kita senang sekali dan berkata, ya, berilah dirimu dibaptis. Bukan dibolak-balik. Dibaptis dulu, baru dicoba dijadikan orang percaya. Melainkan dijadikan orang percaya dulu. Bawa kepada Kristus, benar, amin. Baru setelah itu kalau dia menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dia dibaptis. Tapi kenapa? Oh kan ini sudah kami lakukan dari ribuan tahun. Begitu banyak gereja melakukannya. Ya itulah tradisi. Sehingga benarlah apa yang Tuhan Yesus katakan. Mengapa kamu membatalkan firman Tuhan demi tradisimu? Ini adalah teguran yang sangat jelas dari Tuhan Yesus. Teguran yang sangat jelas. Dan kita harus melihat, apakah kita memiliki dasar otoritas yang salah? Dasar otoritas kita harus firman Tuhan. Ada orang yang mungkin imannya benar, tapi dasarnya salah. Jangan sampai kalau misalnya Anda memberi pertanggungjawaban atas iman Anda, jemaat Grafe misalnya, Anda di luar sana, Anda bersaksi, Anda ketemu orang, kenapa kamu percaya begitu? Karena Pak Suhento mengajarkannya. Wah, ini dasar otoritasnya salah, saudara. Melainkan Anda harus berkata, karena saya mendapatkan dari firman Tuhan. Karena ada dasarnya, dasar Alkitab. Saudara, dasar otoritas yang salah bukan hanya tradisi. Itu adalah contoh yang Tuhan Yesus kasih di sini. Tapi bisa ada banyak dasar-dasar yang lain yang salah. Ada orang hari ini yang mendasarkan hidupnya kepada bukan lagi firman Tuhan, tetapi kepada nubuat-nubuat lisan. Karena hari ini ada gereja-gereja tertentu, ada kalangan tertentu yang aktif bernubuat katanya. Sebenarnya nubuat dengan lubuat itu cuma beda satu huruf. Ya. Nah, ada yang berkata nubuat itu lubuat. Ya. Tapi ada orang mendasarkannya pada hal-hal seperti itu. Bukan lagi firman Tuhan. Maka dia telah ditipu oleh iblis. Bergeser dari dasar yang objektif menjadi sesuatu yang sangat subjektif. Sesuatu yang bahkan firman Tuhan sudah katakan kita tidak boleh bersandar pada itu lagi. Dan dia akan terbuka kepada segala macam kesalahan dan penyesatan. Ada jemaat Grafe yang pernah cerita sama saya, dulu dia di gereja seperti itu. Dan dia sering dapatkan hamba Tuhannya. Kalau ada apa-apa sering memakai nubuat. Hamba Tuhannya datang ke rumahnya. Tiba-tiba berkata, ada satu lukisan yang besar sekali. Mahal. Wah, Tuhan berfirman, ini lukisan salah. Tidak boleh ada di rumah ini. Oh ya, bagaimana caranya? Ya, Tuhan berfirman, ini kamu kasih ke saya. Wow, saudara. Ya. Dikasih ke dia. Ya. Dengan tanda kutip, pembenarannya Tuhan berfirman. Ya. Tuhan berfirman. Lalu kita bilang, bagaimana? Bagaimana kamu bisa membedakan kalau gitu? Apa benar itu firman Tuhan? Ya. Apakah Tuhan berfirman? Apakah Tuhan berfirman hari ini? Oh iya, Tuhan berfirman hari ini. Ini dia firman Tuhan hari ini. Ya. Ini yang harus kita jadikan dasar. Jangan sampai kita menjadi buta rohani. Ya. Karena kalau kita memiliki dasar otoritas yang salah, maka kita menjadi buta rohani.
Kita masuk sekarang ke poin yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Apa ciri-ciri dan bahayanya orang yang buta rohani? Yang pertama, dia memakai pertanyaan yang salah. Yang kedua, dia memiliki dasar otoritas yang salah. Dan yang ketiga, dia tidak memperhatikan bahwa hati adalah yang paling penting. Dia tidak memperhatikan bahwa hati adalah yang paling penting. Dan ini bisa kita lihat dari ayat 7 dan seterusnya. Di mana dikatakan, "Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Tuhan berkata secara tampak luar, formalisme, orang-orang ini sepertinya beragama, tapi hatinya jauh daripadaku, dan Tuhan mementingkan hati. Kita lanjut lagi, Tuhan mengajarkan hal ini. Ayatnya yang ke-11. "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang." Kita lompat sedikit ke ayat yang ke-15. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jadi Petrus kira Yesus mengucapkan perumpamaan, padahal Yesus bukan mengucapkan perumpamaan. Ini satu prinsip, tapi dia kira perumpamaan. Rupanya cukup sulit bagi Petrus untuk memahami ini. Bahkan nanti sesudah Yesus bangkit pun, Tuhan harus kasih dia penglihatan lagi di Kisah Rasul. Baru dia paham benar akan hal ini. Tapi ayat 16, jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus bukan berkata bahwa kita tidak boleh cuci tangan, apalagi untuk alasan kebersihan, kesehatan, segala macam. Silakan saja. Secara fisik itu oke-oke saja, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kebersihan rohani. Tidak ada hubungannya dengan kenajisan rohani. Itu yang dipermasalahkan oleh orang Yahudi waktu itu. Karena zaman itu belum ada teori tentang bakteri dan virus segala macam. Yang mereka permasalahkan adalah masalah kenajisan dan kemurnian ritual. Bahwa kalau kamu tidak cuci tangan, ya maka secara ritualistik kamu najis, katanya. Dan Tuhan Yesus berkata tidak. Tidak demikian. Karena bukan yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan kita secara rohani. Karena yang masuk ke dalam mulut adalah fisik. Makanan itu fisik. Dan hal yang fisik akan mendapatkan proses yang fisik juga. Yaitu apa proses fisiknya? Turun ke dalam perut, dan kita bisa jelaskan secara kedokteran, fase-fasenya segala macam, tapi tidak perlu pelajaran hari ini. Lengkap Tuhan Yesus sampai ke ujungnya, keluar di jamban. Udah, itu aja. Itu adalah proses fisik yang terjadi. Makanan adalah barang fisik, mengalami proses fisik, selesai dibuang. Tetapi yang menajiskan seseorang secara rohani adalah hal-hal rohani. Dan hal rohani itu bermula dari hati seseorang. Dan ketika kita buta rohani, maka kita tidak paham. Orang-orang Farisi tidak paham bahwa hati yang Tuhan pentingkan. Dan orang Farisi waktu itu sangat ketat sekali menjaga hal-hal eksternal. Tapi mereka tidak pernah mengecek hati mereka. Seringkali hal-hal eksternal yang mereka lakukan bisa jadi benar juga. Seperti Tuhan Yesus pernah bilang, kalian ini memberikan persepuluhan dari adas, jintan, segala macam. Tapi mengabaikan kasih dan keadilan. Yang satu jangan dilupakan, yang satu harus dilakukan, Tuhan Yesus bilang. Kadang-kadang kita melakukan hal yang benar pun, tapi kalau hati kita tidak benar, maka Tuhan tidak berkenan. Percuma mereka memuliakan aku dengan bibirnya. Di dalam kitab Yesaya Tuhan bilang, aku muak kalian datang ke bait suci, membawa korban bakaran, kan aku muak. Apakah aku ada perintahkan itu? Tuhan bilang, padahal Tuhan memang perintahkan. Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan perintahkan untuk melakukannya dengan hati. Tuhan tidak memerintahkan orang lakukan itu dengan kosong. Dan ketika mereka melakukannya dengan kosong, maka Tuhan marah. Karena yang Tuhan inginkan adalah hati seseorang. Dan ketika kita memahami hal ini, maka kita terhindar dari ritualisme
formalisme. Begitu banyak agama dan bahkan gereja di dunia ini sangat menekankan ritualisme, formalisme. Sehingga harus apa? Wah, pakaiannya harus spesial. Ya. Harus ada air kudus, dipercik-percikkan dulu. Harus ada segala macam, pokoknya sesuatu yang bersifat ritualisme, formalisme semua. Wah, ini wilayah ini, mimbar ini wilayah kudus, katanya. Lalu kalau di balik mimbar ini, maha kudus. Gawat juga saya maha kudus terus di sini kalau benar. Ritualisme. Harus begini, harus begitu. Ya. Padahal yang Tuhan inginkan adalah hati. Hati seseorang yang mau taat sama Tuhan. Hati seseorang yang mau mengejar Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Dan ketika hati kita benar, maka akan muncul dalam perbuatan yang benar juga. Jadi prinsip Tuhan Yesus ini bisa diterapkan dengan benar, bisa juga diterapkan dengan salah. Diterapkan dengan benar, kita bilang. Prinsip bahwa Tuhan mementingkan hati, diterapkan dengan benar, yaitu tadi. Kita bukan hanya kosong, datang ke gereja dengan kosong. Karena itu adalah bagian dari ya sebagai orang Kristen. Bagian dari ya namanya saya harus datang lah. Gitu ya. Tapi tidak ada dari hatinya bahwa ini adalah saya mau melakukan apa yang benar. Saya mau mendapatkan kebenaran. Saya mau bertumbuh. Saya mau bersekutu. Tidak ada seperti itu. Hanya untuk ya mungkin karena diajak, mungkin karena merasa keharusan dan lain sebagainya. Kita bisa menghindar dari hal seperti itu. Tapi saya katakan bahwa prinsip ini bisa dilakukan dengan salah juga. Oh, Tuhan mementingkan hati. Lalu ada orang berkata, kalau begitu hal eksternal tidak perlu kita pikirkan sama sekali. Sebenarnya itu salah juga. Kenapa? Karena hati kita seringkali akan bermanifestasi dalam hal-hal eksternal. Dulu pernah ada orang tanya saya, karena waktu itu lagi seminar, Pak Soento jelaskan di atas ini adalah masa penyembahan dalam roh dan kebenaran. Itu kan Tuhan Yesus, Pak Soento kan sering ini. Ketika Tuhan Yesus datang, masa menyembah simbolik sudah selesai, sekarang menyembah dalam roh dan kebenaran, katanya. Lalu sambil Pak Soento jelaskan, setelah lagi break ada orang tanya saya. Dia ada tanya sama saya, dia bilang begini, itu tadi katanya semua roh dan kebenaran, tidak lagi menyembah dengan badan, katanya. Masa, katanya. Saya tidak percaya. Coba kalau misalnya hari Minggu saya datang ke gereja kalian, lalu kalian semua duduk rapi-rapi, saya baring-baring di lantai, katanya. Kalian marah nggak, katanya gitu ya. Saya mau tes kalian, dia bilang gitu kan. Ya. Katanya menyembah tidak pakai badan lagi. Ya. Jadi nanti hari Minggu saya datang ya, katanya. Nah. Lalu ini kan tidak pakai badan lagi, katanya. Pak Soento kan sering jelaskan begitu. Menyembah tidak pakai badan lagi, tidak menyembah-nyembah seperti itu. Ya. Jadi nanti hari Minggu saya datang, ya. Nanti saya baring-baring aja, kan nggak lihat badan lagi, katanya. Ya. Yang lain duduk saya baring-baring, katanya. Ya. Yang lain ini saya gimana? Ya. Saya berkata pada dia begini, Pak, ya. Memang benar di masa sekarang ini ya, kita menyembah itu pakai hati, ya. Bukan karena gerakan badan kita, ya. Tetapi hati kita akan muncul menjadi sesuatu yang bisa dilihat orang juga. Ya. Kalau kamu datang lalu baring-baring, itu berarti hatinya apa? Hatinya memang datang untuk bikin masalah. Gitu. Ya, itulah hati kamu kalau begitu. Ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu mencerminkan hati kamu. Gitu. Ya. Kalau kamu datang lalu bikin keributan, kericuhan, segala macam, ya itulah hati kamu. Gitu. Ya. Memang itu hati, saya bilang. Ya. Tetapi hati juga akan muncul di dalam perbuatan kita. Gitu. Bukan kita menyembah dengan badan lagi, bukan. Ya. Tetapi apa yang di dalam hati kita akan muncul keluar. Sehingga benarlah kata Yakobus, ada orang berkata, aku beriman. Ya. Tapi kalau tidak ada perbuatan,
Yakobus bilang, mana? Tunjukkan iman kamu. Emang bisa dilihat iman kamu? Kan Tuhan melihat hati. Benar Tuhan melihat hati, tapi kan manusia nggak melihat hati. Dan Yakobus bilang, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatanku. Jadi bukan berarti hal-hal eksternal, oh saya nggak usah peduli hal eksternal. Selama itu bisa mencerminkan hati kita. Hal eksternal ini, ada hal-hal eksternal yang bisa mencerminkan hati kita. Karena kita bertanya, masalah pakaian. Wah, kenapa di GBA Grafe mempermasalahkan pakaian? Pakaian kan hal eksternal, bukankah yang penting itu hati? Ya memang benar. Yang penting itu hati, tetapi bagaimana kita berpakaian bisa mencerminkan hati kita. Gitu. Misalnya seseorang tidak bisa berkata, misalnya seorang perempuan misalnya tidak bisa berkata, ya karena tidak ada lagi masalah eksternal, ya saya datang ke sini pakai tank top, ya pakai rok yang super mini, nggak apa-apa kan, nggak. Yang penting hati saya gitu. Ya. Kalau ada yang ngeliatin dia, ngapain lihat kamu? Saya colok mata kamu. Ngapain lihat-lihat? Saya colok mata kamu. Loh, kalau nggak mau dilihat, kenapa keluar rumah gitu kan? Wah, kan masalah hati, bukan masalah eksternal. Benar masalah hati. Tetapi bukankah kamu memilih mau pakai apa, itu mencerminkan hati kamu juga. Mencerminkan hati kamu juga. Di situ. Ini masalah hati memang benar. Gitu, ya. Dan bukankah kalau seorang perempuan yang sesuai dengan firman Tuhan, dia akan membaca 1 Timotius 2 yang berkata bahwa baiklah perhiasanmu, bukan hal-hal lahiriah, melainkan manusia batiniah. Perhiasan lahiriah itu dikasihkan, janganlah seperti emas, perak, rambut yang kepang-kepang. Tapi bukan hanya itu saja. Kalau orang zaman dulu tertariknya dengan itu, tapi banyak perempuan mulai dia dikasih tahu juga oleh dunia bahwa kalau kamu berpakaian kurang, kamu akan menarik perhatian orang. Dan banyak perempuan mulai belajar itu dari umur yang sangat kecil. Dia mulai belajar bahwa, oh kalau saya ternyata berpakaian dengan cara tertentu, dengan menunjukkan tubuh saya akan mendapatkan perhatian banyak laki-laki. Dan itu benar, saudara yang kasih Tuhan. Mendapatkan perhatian banyak laki-laki, cuman laki-laki yang seperti apa? Gitu. Dan perempuan-perempuan diajar itu, sedangkan Alkitab berkata apa? Justru Alkitab mengajarkan, kamu punya sesuatu yang jauh lebih indah daripada itu. Kamu punya harta batinia, sehingga tidak perlu menarik perhatian orang dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang Alkitab ajarkan misalnya. Ini masalah hati. Masalah rambut. Alkitab berkata, laki-laki dan perempuan berbeda. Adalah kehormatan bagi perempuan kalau dia berambut panjang. Adalah kehinaan bagi laki-laki kalau dia berambut panjang. Itu pengajaran Alkitab dalam 1 Korintus pasal 11. Oh ini kan hal eksternal. Kenapa kamu melihat hal eksternal? Kenapa kamu khotbahkan hal eksternal? Oh, sudah kasih Tuhan. Ya. Karena hal-hal eksternal sering mencerminkan hati kita. Gitu. Pertempuran zaman kita sekarang ini salah satunya adalah pertempuran melawan LGBT, saudara. Melawan homoseksualitas, melawan gerakan trans yang ingin membuyarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan berkata bahwa laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki, jadi tidak ada bedanya dua-duanya. Itu adalah pertempuran zaman sekarang ini. Dan hendaklah baik laki-laki maupun perempuan Kristen tidak termakan oleh propaganda LGBT secara langsung ataupun tidak langsung. Melainkan dengan hidup dia, dengan penampilan dia, menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan bahwa saya laki-laki, saya beda dengan perempuan, saya perempuan, saya beda dengan laki-laki. Dan keduanya tidak bisa di cross, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa di ACDC-kan. Tidak bisa. Saya punya
tugas tanggung jawab dari Tuhan. Tapi ini masalah hati. Ada laki-laki yang menggondrongkan dirinya. Sehingga ditepuk-tepuk dari belakang. Mbak, saya nengok berkumis. Kaget. Mbak-mbak dari mana ini? Gitu kan? Ditepuk-tepuk suaranya desibelnya rendah. Ada apa? Gitu kan? Aduh, kaget. Tapi ini masalah hati. Ada jemaat Grafe yang karena dia menjalani kemoterapi, seorang perempuan, ibu-ibu, kita tahu siapa ya. Menjalani kemoterapi, rambutnya rontok, botak. Waktu saya ketemu dan sempat datang ketemu, dia bilang, wah senang lihat. Oh tapi saya malu rambut saya seperti ini. Enggak masalah, karena ini bukan maunya kamu. Seorang perempuan rambutnya rontok karena penyakit, karena kemoterapi, itu bukan dosa, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu bukan masalah hati dia lagi. Walaupun dalam Alkitab, memang dikatakan rambut adalah kehormatan bagi perempuan, tapi ini kan bukan maunya dia. Dia sedang menjalani pengobatan. Gitu. Kita tidak boleh lalu menyerang dia karena itu. Itu salah. Karena bukan masalah hati dia. Tapi beda lagi kalau misalnya seorang perempuan sengaja dicepak gaya militer. G.I. Jane. Gitu kan? Kenapa kamu seperti itu? Biar saya tunjukkan kepada laki-laki, gue juga bisa. Berarti ada permasalahan pada hatinya. Biar menjadi sama dengan dunia. Berarti ada permasalahan dengan hatinya. Jadi Tuhan mementingkan hati, benar. Tuhan pentingkan hati. Tetapi sekali lagi hati kita akan muncul dalam perbuatan kita. Hal-hal eksternal yang seringkali orang lihat. Oleh sebab itu kita mengajarkan hal ini. Kita mengajarkan laki-laki pakai pakaian laki-laki. Perempuan pakai pakaian perempuan. Jangan laki-laki pakai pakaian perempuan. Bukan hanya kalau laki-laki pakai rok sih, saya lihat belum ada ya yang berani seperti itu. Di Indonesia minimal. Tapi banyak laki-laki ke feminiman, rambutnya panjang, pakai anting sana sini. Dulu ada kodenya, katanya kalau laki-laki anting kanan apa kiri, saya lupa, itu artinya gay katanya. Saya lupa, kanan apa kiri, mungkin ada yang tahu. Satu anting di kanan apa di kiri itu kode rahasia, bagi yang tahu aja gitu. Ini berarti orang gay. Jadi dulu saya masih ingat waktu saya di Amerika, ada beberapa anak muda yang dia pakai di sebelahnya. Yang ini kan bukan gay pak, yang di sana aja, yang sebelah sini aja yang gay. Terus ada guru saya menjawab, kalau begitu kamu segini lagi jadi gay, katanya. Laki-laki jangan menjadi seperti perempuan. Perempuan juga. Nah ini yang banyak orang tidak mau tahu. Perempuan jangan berpakaian seperti laki-laki. Oh itu tradisi, itu kebiasaan saya. Ingat sekali lagi, Tuhan ingin kita meninggikan otoritas firman Tuhan. Karena pertempuran kita hari ini. Dan kita ingin menyatakan kesaksian kita kepada dunia. Kita masuk ke poin yang keempat sekarang. Kita kembali ke Matius pasal 15. Ciri-ciri dan bahaya orang yang buta rohani. Ciri-ciri dan bahaya orang yang buta rohani. Tadi pertama dia memunculkan pertanyaan yang salah. Kemudian dua, dia memakai otoritas yang salah. Ketiga, dia tidak memperhatikan bahwa hati adalah yang paling penting. Dan yang keempat, ini bahayanya. Kalau dia buta rohani, maka dia tidak bisa lagi membedakan antara terang dan lobang.
Dia tidak bisa membedakan antara terang dan lobang. Sehingga Tuhan Yesus berkata, seperti yang tadi kita baca, ketika mereka menolak Yesus Kristus, padahal Yesus Kristus adalah terang dunia. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia sehingga dunia yang penuh kegelapan ini bisa melihat. Namun mereka ramai-ramai menolak dia. Mereka menolak Tuhan kita. Dan mereka memilih jatuh ke dalam lubang. Tuhan Yesus bilang, kalian ini orang buta menuntun orang buta. Kalau orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Kamu akan jatuh ke dalam lubang. Kamu tidak sampai kepada terang karena kamu buta rohani. Oh saudara, orang yang buta rohani, dia akan memilih hal-hal yang secara rohani bangkrut sebenarnya. Dia akan memilih hal-hal yang secara rohani tidak benar sebenarnya. Tapi dia akan anggap itu nilainya tinggi. Mungkin karena dunia menganggap nilainya tinggi. Maka dia ikut memegang itu. Karena dia tidak bisa melihat jauh, dia tidak bisa melihat ke dalam kekekalan. Apa yang dia pentingkan dalam dunia ini, dia tidak tahu. Sehingga ketika ada hal yang sangat berharga pun, dia lewatkan begitu saja. Ada jemaat yang Alkitabiah, oh itu betapa berharganya. Karena di seluruh dunia, ada begitu banyak tempat yang tidak ada jemaat seperti itu. Ada firman Tuhan yang tertulis di tangan kita, betapa berharganya ini. Sehingga kita perlu memilih untuk menghabiskan waktu untuk membaca ini. Lebih daripada menonton film. Saya tidak berkata menonton film itu pasti salah. Walaupun banyak menonton film itu salah, ada banyak film yang orang Kristen tidak perlu dan bukannya tidak perlu, tidak boleh sebenarnya nonton malah. Ada banyak sekali. Tapi menonton film, ada sih film yang bisa ditonton oleh orang Kristen. Tetapi kalau misalnya Anda menonton film bisa, tapi membaca firman Tuhan tidak bisa. Tidak ada waktu untuk itu. Anda perlu mempertanyakan diri Anda. Apakah saya buta rohani? Adakah harta yang begitu besar di depan saya tidak tahu, saya tidak peduli, malah saya menjatuhkan diri ke lubang? Itu. Ya. Orang buta menuntun orang buta dan dua-duanya masuk ke lubang. Ya. Bahwa pertemuan jemaat begitu indah dan begitu nikmat. Bukan hanya di minggu pagi. Ada kebaktian Rabu malam. Dan banyak jemaat sudah membiasakan diri bahwa ada pengumuman Rabu malam dicuekin karena sudah membiasakan diri tidak datang Rabu malam. Padahal ini masalah pembiasaan juga. Kalau Anda terbiasa melakukannya, ini tradisi yang bagus, saudara. Anda terbiasa melakukannya, saya perlu datang, ini pertemuan jemaat, saya bisa kok. Saya bisa melakukan hal lain, berarti saya bisa juga datang. Dan apakah itu, saya lebih enak di rumah lah. Ada Netflix and chill. Ya. Tinggal nih kan, ya. Lebih enak di rumah lah. Ya. Ada ini dan itu. Oh, apakah Anda sedang buta rohani dalam hal ini? Sehingga ada hal yang begitu luar biasa indah, Anda hilangkan. Dan Anda masuk ke lubang. Esau buta rohani. Sehingga antara berkat Tuhan dengan satu mangkok sup, dia pilih satu mangkok sup. Yakub, walaupun dia salah caranya, namun minimal dia tahu mana yang lebih berharga. Sehingga mati-matian dia bilang, aku harus dapatkan berkat Tuhan. Sampai dia pernah bergumul dengan Tuhan sendiri. Di tempat yang akhirnya dikasih nama Peniel, dia bergumul dan dia tidak mau melepaskan Kristofani, Yesus Kristus. Dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Dan Tuhan bilang, engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Bukan berarti Tuhan kalah. Sebenarnya banyak orang tanya sama saya, kenapa Tuhan kalah sama Yakub? Kenapa Tuhan kalah sama Yakub? Bukan Tuhan kalah, saudara. Kalau Tuhan mau menang sih gampang. Terakhir-terakhir Tuhan pukul kakinya, langsung pincang dia. Tapi Tuhan sengaja yang berkata, seberapa mau kamu menginginkan harta rohani dari aku? Yakub berpegang terus dan Tuhan, oke, kamu menang. Aku akan memberkati kamu. Aku akan memberkati kamu dengan berkat rohani. Orang Israel, betapa buta mereka.
Diperhadapkan, siapa yang kamu pilih? Yesus atau Barabas? Yesus atau Barabas, juru selamat, Mesias, anak Allah yang tidak pernah berbuat dosa, yang telah menyembuhkan tidak terhitung banyaknya orang mereka, atau seorang pembunuh, seorang pemberontak, seorang penyamun. Siapa yang mereka pilih? Betapa buta. Dan mereka disulut untuk memilih Barabas, Barabas. Betapa buta. Nah, inilah bahayanya dari kebutaan rohani. Ketika ada hal yang indah, hal yang nilai rohaninya tinggi, kita sama sekali tidak paham. Kita sama sekali tidak bisa melihatnya. Dan kita memilih kotoran. Jangan sampai kita buta rohani. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau adalah terang dunia. Oleh karena itu kami minta, celikkanlah mata rohani kami. Biarlah terang-Mu bersinar melewati kelopak mata kami yang seringkali tertutup. Tuhan, jangan sampai kami buta rohani. Jangan sampai kami seperti orang buta yang menuntun orang buta. Namun biarlah firman-Mu mencelikkan kami. Dan Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang mencelikkan dia akan kebutuhan rohani dia. Tuhan, jikalau ada yang perlu mengambil keputusan untuk bergabung dengan jemaat yang benar, Engkau yang mencelikkan mata dia akan kebutuhan rohani dia. Tuhan, jikalau ada di sini yang seringkali kami membuat keputusan-keputusan yang secara rohani salah. Karena kami tidak memahami nilai rohani begitu banyak hal. Celikkanlah mata kami. Celikkanlah mata kami, Tuhan. Tarik kami kembali kepada dasar otoritas firman-Mu. Buat hati kami mengejar Engkau, bukan hanya secara kosong badan kami, namun hati kami. Engkau yang pimpin, Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.